Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi di pertemuan ini ya. Tetap di mata kuliah bahasa programan bahasa data klien ya. Bahasa data klien. Oke, kita buka slide-nya dulu ya. Oke. Kita masuk ke membuat, menampilkan, membuka dan menghapus database dan membuat tabel, membuka dan menghapus juga database begitu ya. Selanjutnya untuk slide yang kedua itu membuat database. Ini sudah saya sampaikan di slide yang kemarin ya, yang sudah dipraktikkan. Dan menampilkan database sudah kemarin saya sudah sampaikan juga. Menghapus database ini belum ya. Oke, ini saya jelaskan di slide 4 ini gimana caranya untuk mempraktikkan menghapus database. Oke, kita buka dulu sampai P-nya. Aktifkan dulu Apache-nya, web servernya. Setelah itu kita juga aktifkan MySQL database-nya. Sudah oke, di close saja. Kalau sudah, kita masuk ke terminal. Buka terminal kita ini ya. Oke, sudah. Kita masuk ke database kita. Dan ini tetap yang kemarin, application sama code device bin MySQL urut gitu ya. Oke, kita pastikan enter. Oke, sudah masuk. Oke, pertama kita untuk menghapus database, kita buat dulu database kita agar apa yang mau dihapus biar ada gitu ya. Jadi kita buat database dulu untuk sementara. Databaseku. Oke, enter. Oke, sudah ada. Kalau sudah ada, oke, apakah berhasil atau sudah berapa database yang sudah ada di user kita show dulu ya. Show. Show database. Salah. Oke. Ini ada database yang ada di komputer saya, itu database aku coba Anwari, buku ngajar, buku database. Oke, saya mau hapus databaseku dengan menggunakan sintak drop database, nama database. Caranya yaitu tinggal kita gini, drop database, namanya itu databasesku. Oke, sudah berhasil. Kita cek lagi. Database. Oke, di atas itu ada kan ya databaseku, di bawah sudah tidak ada. Itu cara menghapus database menggunakan terminal kita.
Jadi sama, menggunakan Windows juga sama, tidak jauh berbeda dengan ini. Terus sekarang membuka database. Sebelum membuat tabel kan harus ada sebelum kita sebelum kita membuat tabel, kita harus buka dulu database kita. Kalau tidak dibuka, jelas akan error karena bingung sistem terminal itu mau buat tabel di mana begitu ya. Jadi pastikan kita harus buka database dulu, baru kita membuat tabel di dalamnya database. Oke, saya jelaskan dulu. Database itu kan kalau kita istilahkan, contohkan sama halnya dengan Excel, itu ada sheet gitu ya. Sheet itu dibilang dengan database. Sheet itu masih punya yang namanya tabel, baris dan tabel, baris dan kolom. Jadi masing-masing sheet itu punya baris dan kolom sampai berapa ribuan kan begitu. Jadi kalau di dalam MySQL database itu pengelompokan tabel di dalamnya. Itu database-nya. Di dalam database itu ada tabel. Di dalam tabel itu ada informasi atau data begitu ya. Makanya sebelum kita membuat tabel, dibuka dulu mau diletakkan di database yang mana begitu ya. Kalau di Excel itu mau dibuat di sheet yang mana untuk mengisi data di tabel itu. Jadi buka dulu sheet-nya, atau kalau database ya buka dulu database-nya begitu. Oke, mari kita praktekkan gimana caranya membuka database menggunakan terminal. Oke, kita sangat gampang caranya, itu tinggal use nama database. Use database. Setelah itu apa yang mau dibuka, yaitu database bukuku. Yang saya mau buka database namanya bukuku. Isi database buku error. Background database sebentar. Ada yang salah. Oh sorry, use bukuku. Jadi langsung ya. Jadi use bukuku. Jadi use itu langsung nama database kita. Database kita. Jadi kalau sudah berhasil database cek, ini sudah masuk di area di lokasi di database yang namanya bukuku. Di lokasi, jadi kita tidak bisa tidak bisa masuk ke database yang lain karena ini posisinya di database yang kita punya, yaitu bukuku. Oke, apa yang kita lakukan kalau sudah begini, itu membuat tabel. Caranya begini, tinggal kalian ketikkan ini ya, create tabel gitu ya. Ini pelanggan biasanya kalau kalau di perpus biasanya ada pelanggan, ID peminjam. Koma. Jadi dikasih koma masing-masing satu baris kolom itu harus dikasih koma biar jelas ya. Di situ harus ada koma. Meskipun tidak terus seperti itu tidak apa-apa, yang penting ada koma masing-masing baris. Ini sebenarnya harus kapital biar mana perintah mana nama, sebenarnya gitu ya. Ke tabel pelanggan.
Jadi tabelnya pelanggan, nama tabelnya pelanggan. Di dalamnya itu ada ID peminjam, tipenya VACCHAR, panjangnya 5, itu jenisnya not gitu ya. Terus nama, oke saya kasih nama kecil aja, nama peminjam. Terus jenisnya VACCHAR. Terus 30 panjangnya, not 0 ya anunya, jenisnya. Ya apa gitu aja ya, di kecil aja biar cepat. Alamat itu teks, tipenya teks. Setelah itu telepon, nomor telepon, WA atau HP ya. Tipesnya VACCHAR 20, email VACCHAR 50, primary key ID yang saya kunci itu ID peminjam ya. Di situ saya tutup kurung. Begitu ya. Jadi saya mau buat tabel di dalam database bukuku dengan nama tabel pelanggan. Terus namanya ini pelanggan, ID peminjam, atau saya kasih nama peminjam. Saya kurung lagi. Oke, tutup kurung. Jadi create tabel namanya pelanggan. Karena ini kalau pelanggan kayaknya kurang asik gitu ya. Jadi saya rubah dengan nama peminjam. ID peminjam, di dalamnya ada ID peminjam, ini ada ID-nya peminjam, tipenya VACCHAR 0 gitu ya. Oke, sudah begitu ya dulu. Nanti kita cek seperti apa. Ntar dulu apakah berhasil atau tidak. Ada yang error ternyata di situ yang error di outline 1, ada di buku yang salah itu outline 1. Outline 1 itu kemungkinan nomor WA. Oke, buat lagi ke tabel peminjam. ID peminjam. VACCHAR saya biar jelas gitu ya. Peminjam
varchar. Alamat teks gitu ya, telepon, WA aja langsung ya, varchar, email. Dan saya primary key kunci ya, primary key ID peminjam, ID peminjam. Oh, barusan ada yang salah ternyata. Kita coba begitu ya. Oke, berhasil. Saya sudah buat tabel di dalam database kita. Ini sudah berhasil. Jadi sama, cuma mungkin barusan ada yang salah gitu ya, satu karena ada titik di dalamnya garing gitu ya, di dalam WA atau nomor telepon itu jadi salah. Oke, saya jelaskan, nanti kita lihat seperti apa sih tabel kita, tapi sebelumnya saya jelaskan dulu. Pada perintah di atas beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, create tabel. Di situ kan ada yang namanya create tabel barisan. Itu gunanya untuk membuat tabel. Terus ada peminjam, itu merupakan nama tabel yang kita. Jadi nama tabelnya itu peminjam gitu ya. Terus ID peminjam, nama pelanggan, alamat telepon, dan email merupakan itu tipe data dari feed gitu ya. Itu merupakan nama feed, jar dan tag merupakan tipe data dari feed masing-masing yang ada di dalam tabel, yang masing-masing nama tabel. Ada nol merupakan option untuk menyatakan bahwa satu feed tidak boleh kosong. Di situ ketika diisi dalam PHP itu tidak boleh kosong, wajib diisi kalau nol gitu ya. Terus primary key itu merupakan perintah untuk menentukan feed mana yang akan dijadikan primary key pada tabel. Mana tabel yang mau dikunci gitu ya. Kalau ada primary key itu tabel yang mana yang mau dikunci begitu ya. Terus di situ ada 5, 10, 30 dan 50 itu di belakang tipe data itu merupakan panjang maksimal dari suatu field data. Terus untuk tipe data dan dat text juga dat dan block, panjang karakter maksimalnya tidak perlu ditentukan. Kalau teks itu tidak perlu kita menentukan, kalau tipe teks tidak perlu ditentukan berapa panjangnya begitu ya, tidak usah. Jangan lupa akhiri perintah dalam titik koma seperti ini. Oke, begitu ya. Terus keberhasilan kita seperti apa sih sebenarnya? Apakah benar-benar berhasil dan seperti apa tabel kita yang ada di dalam database kita? Yaitu kita lihat dengan berapa script begitu ya. Caranya yaitu show tables gitu ya. Di koma. Tabel in buku peminjam, ternyata sudah berhasil satu dalam database kita. Terus gimana caranya agar kita bisa lihat begitu ya. Jadi caranya yaitu ingin melihat tabelnya seperti apa susunannya, yaitu dengan ketikkan teks nama tabel kita. Teks apa nama tabel kita, yaitu peminjam barusan.
Oke, titik koma, enter. Nah, sekarang sudah jelas di situ tabel kita seperti ini dalam database. ID peminjam itu primary key-nya ya, default-nya 0, 0, vouchernya panjangnya, terus nama peminjam vouchernya 30 panjangnya, data wajib diisi semua, terus alamatnya teks, WA, nomor WA, dan email begini. Oke, begitu ya. Jadi caranya begitu, cara membuat tabel dalam sebuah database kita. Untuk selanjutnya yaitu sekian dulu ya dari pertemuan ini. Nanti selanjutnya akan membahas bagaimana cara mengisi database di dalam tabel kita. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan begini saja dulu ya. Jadi kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terus tugasnya kali ini kan tugas itu merupakan absensi bahwa mahasiswa itu hadir dan mengikuti video saya. Kalau mengikuti video saya berarti dia mengerjakan tugas gitu ya. Jadi hati-hati dengan copy paste, karena copy paste saya tak anggap untuk hadir di di perkuliahan saya. Jadi tugasnya kali ini yaitu membuat seperti punya saya barusan dengan beserta video kalian untuk prakteknya gitu ya. Jadi ada live di bawah seperti punya saya, bahwa kalian itu benar-benar mengerjakan sendiri seperti apa, dan tampilannya juga di situ orangnya seperti apa biar saya tahu juga. Mungkin sekian dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak jelek, kalau di WA.